Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan membuat video terkait dengan materi kami, yaitu logika deduktif. Langsung saja pada materi kami. Logika deduktif merupakan salah satu sistem logika dari sekian banyak sistem yang ada. Nah, dalam logika deduktif ini, proses berpikir dimulai dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik pada kesimpulan yang lebih khusus. Polanya adalah dari premis-premis yang bersifat umum menuju pada konklusi yang lebih spesifik. Contohnya, jika kita mengetahui bahwa kita mengetahui bahwa semua manusia pasti mati, dan kita tahu bahwa Sokrates adalah manusia, maka kesimpulan yang sah adalah Sokrates pasti mati. Cara berpikir seperti ini disebut logika deduktif karena kesimpulannya ditarik mengikuti secara logis dari premis-premis yang diberikan. Logika deduktif berbeda dengan induktif. Kalau logika induktif ini menyimpulkan dari banyak hal khusus untuk membentuk kesimpulan umum, maka dalam logika deduktif justru berangkat dari pengetahuan yang umum yang diyakini benar untuk diturunkan menjadi kesimpulan yang khusus dan juga pasti selama premis-premisnya ini benar dan juga proses penalarannya itu sah. Nah, salah satu bentuk utama dari logika deduktif adalah silogisme, dan salah satu silogisme yang paling dikenal adalah silogisme kategorik. Silogisme kategorik merupakan argumen deduktif yang tersusun dari 3 pernyataan, yaitu premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Nah, dan ketiga pernyataan ini saling berhubungan melalui 3 istilah, yaitu subjek, predikat, dan juga term antara atau term penghubung. Nah, contoh sederhana dari silogisme kategorik adalah premis mayornya semua mahasiswa bercita-cita tinggi. Premis minornya beberapa mahasiswa kuliah dengan rajin. Maka kesimpulannya adalah beberapa mahasiswa yang kuliah dengan rajin bercita-cita tinggi. Nah, di sini terdapat 3 term yang terhubung, yaitu mahasiswa, kuliah dengan rajin, dan juga bercita-cita tinggi. Hubungan antara ketiganya ini diatur melalui prinsip-prinsip logika seperti prinsip identitas dan juga prinsip dictum de omni yang mengatakan bahwa apa yang berlaku untuk keseluruhan suatu kelas maka juga berlaku untuk bagian-bagiannya. Selain silogisme kategorik, bentuk penting lainnya dari penalaran logika deduktif adalah silogisme hipotetik. Silogisme hipotetik menggunakan premis mayor yang berupa kalimat bersyarat atau jika, maka. Contohnya seperti ini: jika turun hujan, maka jalanan basah. Sekarang turun hujan, maka kesimpulannya adalah jalanan akan basah. Nah, inilah yang disebut dengan modus ponens, di mana bagian pertama dari pernyataan itu diakui kebenarannya, maka bagian kedua pun dianggap benar. Model lain dari silogisme hipotetik adalah modus tollens. Misalnya, jika ada korupsi, maka ada hukuman. Tapi tidak ada hukuman, maka kesimpulannya tidak ada korupsi. Nah, ada juga modus destruktif, di mana bagian konsekuen itu pernyataan bersyarat disangkal, dan satu lagi modus konstruktif yang mengakui bagian awal atau anteseden untuk menyimpulkan konsekuennya. Nah, keseluruhan bentuk silogisme ini penting untuk membantu kita berpikir secara sistematis, menyusun argumen yang sah, dan juga membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari, kemampuan menyusun argumen logis ini membantu kita menghindari kesalahan berpikir dan juga mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah dengan efektif.
Selanjutnya yaitu silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan pernyataan disjungtif yang mengandung dua atau lebih alternatif kemungkinan, sedangkan premis minornya merupakan keputusan kategorika yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebutkan oleh premis mayornya. Silogisme disjungtif sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu silogisme disjungtif dalam artian sempit dan silogisme disjungtif dalam artian luas. Silogisme disjungtif dalam artian sempit, premis mayornya mempunyai alternatif kontradiktif dan hanya terdapat satu yang benar dan keduanya tidak bisa dikatakan benar secara bersama-sama. Kemudian silogisme disjungtif dalam artian luas adalah premis mayornya mempunyai alternatif bukan kontradiktif dan bisa jadi ada kemungkinan lain di luar yang disebutkan. Silogisme disjungtif dalam artian sempit maupun luas memiliki dua tipe, yaitu yang pertama, premis minornya mengingkari salah satu alternatif dan konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain. Kemudian yang kedua yaitu premis minornya mengakui salah satu alternatif dan kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Terdapat juga hukum-hukum silogisme disjungtif. Yang pertama yaitu silogisme disjungtif dalam arti sempit, kesimpulannya yang dihasilkan selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Kemudian yang kedua, silogisme disjungtif dalam artian luas, kebenaran konklusinya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, bila premis mayor mengakui salah satu alternatif maka konklusinya sah atau benar. Kemudian yang kedua yaitu bila premis minor mengingkari salah satu alternatif maka konklusinya tidak sah atau salah. Selanjutnya yaitu dilema. Dilema adalah jenis penalaran yang menggabungkan antara silogisme disjungtif dan silogisme hipotetik. Ini karena premis mayornya terdiri dari dua proposisi hipotetik dan premis minornya terdiri dari satu proposisi disjungtif. Konklusinya berupa proposisi disjungtif tetapi bisa juga proposisi kategorika. Dalam dilema terkandung konsekuensi yang kedua kemungkinannya sama berat, kemudian menghasilkan kesimpulan dengan dua alternatif yang sama-sama tidak diinginkan sehingga sulit untuk menentukan pilihan. Dilema juga sering digunakan dalam debat dan biasanya dipergunakan sebagai alat pemojok sehingga alternatif apapun yang dipilih maka lawan bicara akan selalu dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kemudian terdapat beberapa cara untuk mengatasi dilema, yaitu yang pertama dengan meneliti kausalitas premis mayor, yaitu dengan mempertanyakan hubungan sebab akibat dalam premis mayor, karena dalam dilema terdapat hubungan kausalitas tidak benar yang dinyatakan dalam premis mayornya, dan yang kedua dengan meneliti alternatif yang dikemukakan dengan menunjukkan adanya opsi ketiga di luar pilihan yang diajukan. Mungkin sekali alternatif pada permasalahan yang diketengahkan tidak sekedar dinyatakan. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kontradilema, yaitu membangun dilema tandingan dengan premis berlawanan, karena kita tidak akan menghadapi dilema yang merupakan alat pemojok yang sebenarnya dan tidak mempunyai kekuatan, maka dapat kita atasi dengan mengemukakan dilema tandingan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan memilih alternatif yang paling ringan, yaitu dengan cara memprioritaskan opsi dengan konsekuensi yang lebih minimalis jika sudah tidak ada lagi solusi yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu pentingnya logika deduktif. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan kritis. Logika deduktif menarik seseorang untuk berpikir secara kritis dan analitis dan dapat dilakukan dengan cara lebih metodis dan terstruktur dalam menghadapi masalah kompleks untuk menghasilkan hasil yang lebih tepat dan akurat dengan menggunakan logika deduktif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, karena kita dapat merinci informasi, mengidentifikasi hubungan, sebab akibat, dan menghasilkan solusi yang relevan berdasarkan fakta umum dengan menggunakan premis atau konsep dasar yang akurat untuk membuat kesimpulan atau prediksi logistik tertentu yang membantu dalam pemecahan sebuah masalah dengan cara yang logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Logika deduktif memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dengan dasar premis yang benar, sehingga menghindari kesalahan logika dan menghasilkan keputusan yang lebih efektif.